Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya di sini sebagai moderator akan membacakan beberapa anggota kelompok dari kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri, nama Ruli Agustin, NIM 2020310109. Yang kedua, Eri Safaun Naja, NIM 2020310112. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu mengenai analisis proposal skripsi yang berjudul Perkembangan fungsi kesenian pencak macan di Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, tahun 1940 sampai 1962. Langsung saja, analisis proposal yang pertama adalah butir yang ditelaah mengenai judul. Dalam deskripsi sudah disebutkan judulnya, yaitu Perkembangan Fungsi Kesenian Pencak Macan di Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, tahun 1940 sampai 1962. Dalam hasil analisis sudah disebutkan terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah sistematika, yang kedua kebahasaan, dan yang ketiga adalah isi. Dalam sistematika sudah dijelaskan mengenai penulisan dan beberapa kesalahan mengenai penulisan. Dan dalam kebahasaan sudah dijelaskan jika terdapat kesalahan pada penggunaan kata dan kalimat pada judul yang seharusnya memakai tanda baca koma di antara nama tempat dan wilayah yang ditulis secara berurutan. Nah, pada kolom solusi sudah dituliskan mengenai kalimat judul yang benar, yaitu pada kalimat yang menyatakan tempat diawali dengan penulisan huruf kapital dan kata selanjutnya ditulis menggunakan huruf kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam makalah kami. Dan poin yang kedua adalah pendahuluan. Pertama, latar belakang. Dalam deskripsi sudah terdapat beberapa poin-poin penting dan ide-ide pokok yang menjelaskan tentang deskripsi sebagai bukti analisis, dan dalam kolom hasil analisis sudah dipaparkan hasil analisis dari proposal yang diteliti. Dalam kolom solusi sudah terdapat pembenaran dan beberapa letak paragraf yang dianalisis. Selanjutnya, yang kedua adalah penegasan pengertian judul. Dalam deskripsi ini menegaskan tentang penegasan pengertian judul. Itu terdapat beberapa istilah yang didefinisikan, dan dalam kolom hasil analisis terdapat beberapa hasil analisis berupa sistematika penulisan, kaidah kebahasaan, dan isi. Dalam hasil analisis sudah bagus karena penggunaan dan penulisan dalam kalimat sudah efektif. Namun terdapat beberapa kesalahan penulisan tanda baca, dan dalam kolom solusi sudah dijelaskan mengenai pembenarannya. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Dalam deskripsi sudah dituliskan beberapa ruang lingkup yang ada pada proposal penelitian. Di dalam hasil analisis terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang sistematika komponen yang diteliti, yang kedua kaidah kebahasaan, dan tentang isi. Dalam hasil analisis sudah baik dan sudah bagus karena dalam kebahasaan juga terdapat keterkaitan antar paragraf, dan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain sudah memiliki keterkaitan ide pokok. Dalam solusi tidak disebutkan karena sudah baik semua.
Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dalam deskripsi sudah dituliskan beberapa rumusan masalah yang terdapat pada proposal yang diteliti, dan dalam hasil analisis sudah dijelaskan bagian-bagian yang kurang, terutama pada kata tanya yang digunakan dalam rumusan masalah, yaitu rata-rata menggunakan kata tanya bagaimana, karena jenis pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam kolom solusi sudah dijelaskan seharusnya dalam rumusan masalah ditambah menggunakan kata tanya apakah agar lebih efektif dan lebih jelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam makalah kami. Yang kelima adalah tujuan penelitian. Dalam deskripsi sudah dituliskan mengenai tujuan penelitian yang terdapat dalam proposal yang kita teliti. Dalam hasil analisis terdapat beberapa sistematika yang sudah bagus dan sudah efektif. Namun dalam kaidah kebahasaan terdapat penulisan yang tidak efektif karena penggunaan tanda baca titik tidak digunakan di akhir kalimat. Dalam isi sudah bagus karena sudah menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Nah, dalam kolom solusi sudah dijelaskan seharusnya tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Dalam kaidah kebahasaan juga terdapat kesalahan dalam tanda baca koma, yaitu tanda baca koma seharusnya dipakai untuk memisahkan antara nama tempat dan nama wilayah yang ditulis secara berurutan. Dalam kolom solusi sudah dituliskan jika seharusnya tanda baca koma dipakai untuk memisahkan nama tempat, nama wilayah yang ditulis secara berurutan. Yang terakhir, keenam adalah manfaat penelitian. Di dalam deskripsi sudah dituliskan manfaat penelitian yang kita ambil dan kita analisis dari proposal penelitian. Dan dalam hasil analisis terdapat beberapa komponen yang harus kita perhatikan, yaitu sistematika penulisan, kaidah kebahasaan, dan isi. Dalam sistematika mengenai manfaat penelitian tersebut sudah bagus karena telah disebutkan beberapa manfaat terhadap pihak yang bersangkutan. Dalam kaidah kebahasaan masih ada kesalahan, yaitu penulisan yang tidak efektif karena terdapat tanda baca koma di akhir kalimat. Dalam isi sudah bagus, manfaat penelitian sudah mencakup semua aspek yang diteliti, namun seharusnya dibuat spesifikasi kategori ke dalam aspek teoristis dan praktis. Dalam kolom solusi sudah dijelaskan mengenai kaidah kebahasaan seharusnya tanda koma itu tidak dipakai di akhir kalimat. Yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat adalah tanda baca titik. Dan mengenai isi, seharusnya dalam manfaat penelitian dicantumkan spesifikasi yang lebih jelas mengenai keterkaitan aspek teoristis dan aspek praktis. Tujuan pustaka yang kami analisis itu hasil penelitian terdahulu dan landasan teori, yaitu mencakup hasil penelitian terdahulu dan landasan teori dijadikan dalam satu bab yang sama. Penelitian terdahulu dalam bab 2 ini sudah bagus karena telah diuraikan antara perbedaan dan persamaan mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Namun tidak ada uraian mengenai kelebihan dari penelitian ini dibanding dengan penelitian sebelumnya. Landasan teori penelitian ini kurang spesifik dan kurang lengkap karena isinya tidak mencakup semua variabel yang ada pada judul. Untuk solusinya, seharusnya hasil penelitian terdahulu dan landasan teori disusun dalam sebab terpisah karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Seharusnya dalam penulisan ditambah dengan uraian mengenai kelebihan penelitian dibanding dengan penelitian sebelumnya. Seharusnya peneliti menguraikan landasan teori yang mendasari penelitian ini. Teori-teori yang dikemukakan harus merujuk pada variabel-variabel yang terdapat di judul proposal. Sedangkan untuk kerangka berpikir, yaitu
yang kami analisis sistematika penulisan, terdapat suatu istilah asing yang belum dicetak miring komponennya. Dalam tahap ini, penulis menyediakan sebuah grafik yang menggambarkan suatu teori fungsionalisme struktural yang memiliki keterkaitan dengan judul seperti yang ditandai dengan warna merah. Adapun solusinya, seharusnya kata latensi baris kedua tabel nomor 4 dari kiri dicetak miring karena merupakan sebuah istilah asing. Pada kalimat nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian pencak macan baris ketiga tabel nomor 3 juga dari kiri tidak rapi, seharusnya rata kiri. Dan yang terakhir, kalimat pedoman atau cara untuk melaksanakan fungsi kesenian pencak macan baris ketiga tabel nomor 4 kurang efektif. Kalimat yang benar, pedoman melaksanakan kesenian pencak macan. Dan metode penelitian mengenai prosedur penelitian yang kami analisis yaitu terdapat istilah asing yang belum dicetak miring, dan solusinya seharusnya kata heuristik interpretasi dan historiografi dicetak miring karena merupakan sebuah istilah asing. Terdapat kesalahan pada penggunaan tanda baca koma pada kalimat. Penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Solusinya seharusnya tanda baca koma dipakai untuk memisahkan nama tempat dan wilayah yang ditulis secara berurutan penggunaan kalimat yang benar. Untuk sumber penelitian yang kami analisis yaitu sudah benar, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun untuk solusinya, huruf kapital seharusnya dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti kata bapak dan ibu. Penunjuk yang benar wawancara kepada Pak Baisolin selaku penasihat dari PSDLG. Dan untuk sistematika penulisan itu sudah baik karena sistematika penulisan berupa proposal skripsi, makanya memaparkan bab 1 sampai bab 3 yaitu pendahuluan, tinjauan, pustaka, dan metodologi penelitian. Sedangkan untuk bab 4 sampai bab 8 adalah pembahasan rumusan masalah yaitu kesimpulan dan saran yang hanya terdapat pada skripsi, tidak dapat proposal skripsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik dalam bentuk perkataan, penyajian data maupun penulisan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya video presentasi dan makalah kami dapat membantu teman-teman semua dalam proses pembelajaran. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.